Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pergerakan buruh di Indonesia. Serikat buruh atau serikat pekerja berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang tentang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17. Serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan. Bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, buruh juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Menjaga ketertiban selama produksi berlangsung. 2. Menyalurkan aspirasi dengan cara demokrasi. 3. Memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota lain dan keluarganya. Perbedaan Federasi Serikat Pekerja dan Konfederasi Serikat Pekerja. Federasi Serikat Pekerja dibentuknya dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja, sedangkan Konfederasi Serikat Pekerja digabungkan sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja yang kegunaannya untuk memiliki kekuatan dan dukungan yang lebih besar sehingga dapat mempertahankan kesejahteraan para pekerja. Bagaimana cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan? Sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, serikat pekerja atau serikat buruh dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan dan tidak diperbolehkan adanya campur tangan perusahaan, pemerintah, partai politik, dan pihak manapun. Serikat pekerja juga harus meliputi anggaran dasar sebagai berikut: nama dan lambang, dasar negara, asas dan tujuan, tanggal pendirian, tempat kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, sumber dan pertanggungjawaban keuangan, ketentuan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Bagaimana cara menjadi anggota serikat buruh? Caranya simpel sekali sebetulnya. Pada dasar sebuah serikat buruh, pekerjaan yang harus dibuka untuk menerima anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku, dan jenis lainnya. Jadi sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan, Anda hanya tinggal menghubungi pengurus serikat buruh. Di kantor biasanya akan diminta untuk mengisi formulir keanggotaan untuk data. Ada pula sebagian serikat pekerja yang memungut iuran bulanan kepada anggotanya, yang relatif sangat kecil. Untuk pelaksanaan program kesejahteraan karyawan, Keuntungan menjadi seorang serikat buruh, serikat pekerja. Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapatkan program training peningkatan kemampuan kerja dan diri seperti training negotiation skill, training pembuatan perjanjian kerjasama, dan lain-lain. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan mendapatkan bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaan yang berkaitan. Apakah seorang pekerja dapat menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja? Dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh atau serikat pekerja, tertera bahwa seorang pekerja atau buruh tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh di satu perusahaan. Apabila seorang pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan namanya tercatat di lebih dari satu serikat pekerja atau serikat buruh, yang bersangkutan harus menyatakan secara tertulis satu serikat pekerja atau serikat buruh yang dipilihnya. Apakah karyawan bisa dikeluarkan ataupun mengundurkan diri dari serikat pekerja? Yang pertama, karyawan bisa mengundurkan diri apabila dia telah menuntaskan suatu kewajiban yang ada pada serikat pekerja. Yang kedua, karyawan yang melanggar suatu peraturan, dia akan diberlakukan untuk dikeluarkan dalam suatu serikat pekerja dengan ketentuan ARD yang berlaku. Apa saja yang menjadi hak serikat buruh atau serikat pekerja? Adapun yang menjadi hak serikat buruh atau serikat pekerja, baik dalam bentuk konfederasi maupun federasi yang memiliki bukti izin yang sah adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perundingan perjanjian kerja bersama dengan pihak manajemen. Yang kedua, mewakili pekerja dalam menyelesaikan hubungan industrial di dewan maupun di lembaga perburuhan. Yang ketiga, membentuk lembaga atau kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan para pekerja. Dan yang terakhir, yang keempat, mengadakan kegiatan perburuhan selama tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir, pergerakan buruh di Indonesia terbagi menjadi 4. Pada zaman kolonial, pada zaman ini para buruh hanya meminta kesejahteraan. Zaman kemerdekaan, khususnya menjelang proklamasi kemerdekaan tahun 1946, serikat buruh menjadi organisasi sosial yang harus diikuti.
Dan yang ketiga ada zaman Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Beliau mengambil keputusan untuk membubarkan seluruh gerakan progresif dan melakukan sebuah percobaan kudeta yang dilakukan oleh PKI. Dan yang terakhir zaman reformasi, barulah reformasi ini dijatuhkan oleh Presiden B.J. Habibie untuk menggantikan Presiden Soeharto meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 yang menjamin hak untuk berserikat bagi buruh.